Namo Buddhaya sahabat Dhamma, dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari niat. Niat inilah yang menjadi akar dari segala tindakan, apakah itu baik atau buruk. Namun, seberapa sering kita benar-benar menyadari niat kita sebelum, selama, atau setelah melakukan sesuatu? Tanpa kesadaran penuh, niat yang tidak jelas bisa menjerumuskan kita pada kesalahan dan penderitaan. Bagaimana kita bisa mengenali, memahami, dan mengendalikan niat ini? Inilah tantangan besar yang akan kita hadapi. Apakah kita dapat membawa kesadaran penuh pada setiap tindakan kita agar hidup lebih bermakna dan selaras dengan kebenaran? Kehendak atau niat memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam ajaran Buddha, di mana niat atau cetana adalah fondasi dari setiap tindakan, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Dalam konteks Buddhis, cetana bukan sekedar kehendak biasa, melainkan kekuatan pendorong di balik tindakan yang membentuk karma kita. Dalam Abhidhamma Tasangha ada 3 macam cetana, yaitu Pubbha cetana, Munca cetana, dan Apara cetana. Masing-masing jenis cetana ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana tindakan kita, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, dan bagaimana mereka mempengaruhi perjalanan spiritual kita. Mari kita mulai dengan memahami makna masing-masing cetana ini, dan bagaimana ketiganya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Pubbha cetana atau Purwa cetana. Pubbha cetana atau Purwa cetana adalah kehendak yang muncul sebelum tindakan. Ini adalah niat awal yang ada di dalam diri sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan baik maupun buruk. Ibarat sebuah rencana sebelum melaksanakan tindakan, Pubbha cetana menjadi landasan dari keputusan-keputusan yang diambil. Contohnya, ketika kita berniat untuk membantu seseorang yang membutuhkan, kehendak awal ini adalah Pubbha cetana. Sebelum kita benar-benar memberikan bantuan, dalam pikiran kita sudah terbentuk niat untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Dengan kata lain, Pubbha cetana adalah niat yang membentuk landasan dasar dari setiap tindakan yang akan kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pubbha cetana bisa sangat halus dan seringkali tidak disadari. Bahkan, ketika kita hanya berpikir untuk melakukan sesuatu, kehendak tersebut sudah mulai bekerja di dalam diri kita. Kehendak awal ini membentuk jalan karma kita, karena tindakan apapun yang dilakukan selalu dimulai dari niat. Apakah niat kita didasarkan pada kebaikan atau keburukan? Itu akan menentukan hasil dari tindakan yang kita lakukan. Kita perlu sangat berhati-hati dengan Pubbha cetana, karena disinilah tempat awal dari segala tindakan yang memiliki dampak besar pada diri kita dan orang lain. Yang kedua adalah Munca cetana. Munca cetana adalah kehendak pada saat tindakan itu sedang berlangsung. Jika Pubbha cetana adalah niat awal sebelum tindakan, Munca cetana adalah niat yang hadir ketika kita benar-benar sedang melaksanakan perbuatan tersebut. Ini adalah cetana yang berjalan seiring dengan tindakan yang kita lakukan di saat ini. Ketika kita mulai melaksanakan suatu tindakan, misalnya membantu seseorang, Munca cetana berperan sebagai dorongan yang memastikan tindakan tersebut tetap berjalan sesuai dengan niat awal. Jika Pubbha cetana adalah rencana, Munca cetana adalah eksekusi. Niat ini tidak hanya menentukan kualitas tindakan kita, tetapi juga memperkuat dampaknya. Ketika kita melakukan tindakan dengan kesadaran penuh, tanpa terjebak oleh motivasi egois, maka munca cetana ini akan menghasilkan buah karma yang baik.
Namun, ketika kehendak kita di tengah-tengah tindakan mulai dipengaruhi oleh keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin, munca cetana juga bisa membawa dampak buruk. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga kehendak yang baik selama melaksanakan suatu tindakan agar tetap sejalan dengan niat awal. Yang ketiga adalah apara cetana. Apara cetana adalah kehendak setelah tindakan selesai dilakukan. Ini adalah refleksi dari niat dan tindakan yang sudah dilakukan. Setelah kita menyelesaikan suatu tindakan, kehendak ini muncul sebagai evaluasi dari apa yang telah kita lakukan. Misalnya, setelah membantu seseorang, kita mungkin merasa puas, menyesal, atau bahkan tidak peduli terhadap hasilnya. Apara cetana sangat penting karena mempengaruhi cara kita memandang tindakan yang telah berlalu dan bagaimana kita akan bertindak di masa depan. Jika kita merasa puas dengan tindakan baik yang telah dilakukan, apara cetana dapat memperkuat niat kita untuk terus melakukan kebaikan. Namun, jika kita merasa menyesal atas tindakan buruk yang telah dilakukan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, apara cetana juga menunjukkan bahwa tindakan kita tidak hanya selesai ketika perbuatan fisik berhenti, tetapi memiliki dampak yang berlanjut di dalam pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu, menjaga apara cetana tetap bersih dan jernih setelah melakukan suatu perbuatan merupakan bagian penting dari perjalanan spiritual. Ketiga cetana ini, puba cetana, munca cetana, dan apara cetana, tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berhubungan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mereka membentuk satu rangkaian niat yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan merefleksikan perbuatan kita. Setiap tindakan, baik atau buruk, selalu dimulai dengan niat awal atau puba cetana, dilaksanakan dengan kesadaran pada saat itu munca cetana, dan diakhiri dengan refleksi atas perbuatan yang telah kita lakukan, apara cetana. Misalnya, ketika kita berniat untuk menolong seseorang, niat itu dimulai dengan puba cetana. Saat kita benar-benar melaksanakan perbuatan baik tersebut, munca cetana bekerja untuk menjaga kehendak tetap berjalan sesuai rencana. Setelah tindakan selesai, apara cetana muncul sebagai refleksi yang bisa memperkuat atau meragukan niat dan tindakan kita di masa depan. Oleh karena itu, memahami dan mengendalikan ketiga macam cetana ini sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna, kita harus memulai dengan memperhatikan niat awal kita, menjaga niat itu selama kita melakukan tindakan, dan merefleksikan hasilnya dengan penuh kesadaran. Lalu bagaimana mengendalikan cetana? Untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati, kita harus belajar mengendalikan cetana di setiap tahap, sebelum, selama, dan setelah tindakan dilakukan. Ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk menjaga kehendak kita tetap murni dan selaras dengan kebenaran. Yang pertama, meditasi. Meditasi adalah cara yang efektif untuk menyadari niat kita sebelum melakukan tindakan. Dengan meditasi, kita dapat melatih pikiran untuk lebih jernih dan waspada terhadap kehendak-kehendak yang muncul. Cara yang kedua adalah perhatian penuh atau mindfulness. Melatih mindfulness atau perhatian penuh membantu kita menjaga niat saat kita sedang bertindak. Dengan mindfulness, kita bisa menghindari gangguan atau niat buruk yang mungkin muncul di tengah-tengah tindakan. Cara yang ketiga adalah refleksi diri. Setelah tindakan selesai, refleksi diri menjadi sangat penting. Dengan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan, kita bisa belajar dari kesalahan atau memperkuat niat baik untuk tindakan selanjutnya.
Memahami 3 macam cetana, puba cetana atau niat sebelum tindakan, munca cetana atau niat selama tindakan, dan apara cetana atau niat setelah tindakan adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna. Ketiga jenis kehendak ini mempengaruhi setiap aspek dari tindakan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan belajar mengenali dan mengendalikan cetana di setiap tahap, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih selaras dengan kebenaran. Mari kita renungkan bersama bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap langkah yang kita ambil selaras dengan niat yang baik dan membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih telah menyimak. Semoga kedamaian selalu menyertai perjalanan kita.